Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui keluar dari kamarnya dan secara spontan mengamati cahaya bulan. Saat dia menatap bulan, dia memikirkan tentang naik turunnya hidupnya, yang hanya membuatnya semakin sakit semakin dia memikirkannya. Ketika dia berpuas diri, banyak hal terlihat ke atas dan dia terpancar dengan kebahagiaan. Tetapi ketika dia sedih, dia malah dilemparkan ke jurang keputusasaan yang tak berdasar. Semua orang telah bekerja keras dalam hidup mereka dan berjuang untuk mencapai tujuan mereka. Selama seseorang tidak goyah melawan bahaya dan godaan, mereka akan mampu mencapai akhir. Tiba-tiba, dia melihat cahaya redup berkedip-kedip di dalam kamar Huoyun Liuli. Dia tahu sumber cahaya halus itu dari batu cahaya yang tertutup di kamarnya. Dia tergerak ketika dia memikirkan hal-hal yang telah terjadi pada siang hari. Ketika dia mengingat ekspresi menawannya, dia langsung teringat pada kata-kata yang dia ucapkan 1 tahun yang lalu. Kamu, King Sui, akan menjadi milikku tahun ini. Meskipun dia bukan cahaya paling terang di dunia, dia tahu apa maksudnya persis. Bagi seorang wanita untuk mengatakan itu berarti dia telah mempersiapkan dirinya untuk menunggunya selamanya. Dia memang sangat mencintai King Sui, tetapi dia tidak menyentuhnya selama 1 tahun. Gerakan ini merupakan penghinaan terhadap harga dirinya. King Sui merasa sangat bersalah karena kurangnya keintiman dengannya, jadi dia memutuskan dan pergi menuju kamarnya. Dia akan mengetuk pintunya ketika dia menyadari pintunya tertutup, tetapi pintunya tidak terkunci. Dia membuka pintu dengan lembut dan melihat tempat tidur di dalamnya. Itu ungu, skema warna yang sama untuk dekorasi di ruangan itu, meskipun dekorasinya sederhana, dan dia baru tinggal di sini selama sebulan. Selama tahun baru, King Sui dapat menavigasi ruangan dengan mudah. Dia melihat seorang wanita ditutupi selimut di tempat tidur, rambutnya tumpah di atas bantal seperti awan. Namun, selimut itu tidak bisa menutupi sosok anggunnya dari mengintip. Selain itu, selimutnya putih. Aku pikir Liuli tidak akan menggunakan warna selain ungu. King Sui menyadari bahwa selimutnya putih saat dia berjalan mendekati tempat tidur. Namun, semua dekorasi dan tempat tidur berwarna ungu. King Sui menutup pintu di belakangnya dengan lembut. Dia memperhatikan bahwa wanita itu tidak gelisah sedikit pun. Mungkinkah Liuli tahu aku akan datang jadi dia membiarkan pintu tidak terkunci? King Sui terlalu banyak berpikir. Sekarang sebagian besar tubuhnya telah pulih kecuali jantung. Dia merasa kepercayaan dirinya telah pulih juga. Bahkan jika dia memiliki beberapa tahun untuk hidup, King Sui tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dia merasa seperti dia mengerti banyak hal setelah dia terlahir kembali. Hargai segalanya, terutama orang-orang di sekitar kita. King Sui hanya bisa memahami arti sebenarnya di balik kata-kata ini sekarang. Saat dia semakin dekat, jantungnya berdebar lebih cepat. King Sui bahkan sedikit gugup. Dia bahkan tidak gugup saat pertama kali berhubungan badan dengan si King Zuang. Dia bisa melepaskan dirinya karena pengaruh obat-obatan. Meskipun Ming Yue Glow telah melahirkan seorang anak sebelumnya, dia tetap seorang wanita yang bermartabat dan murni. Dia tidak akan berbicara selama hubungan intim, hanya mengeluarkan beberapa erangan halus. Ming Yue Glow adalah contoh hidup dari seorang wanita tradisional. Adapun saat itu dengan Su King, dia adalah korbannya. Wanita dari klan Feng hanyalah pertukaran tawar-menawar antara dia dan klan Feng. Tapi setelah semuanya dengan klan Feng, King Sui berharap dia bisa segera melupakannya. Tapi kali ini, King Sui merasa sedikit gugup. Wanita di tempat tidur itu adalah wanita terpanjang yang pernah bersamanya selama hidupnya. Seolah-olah hati mereka terhubung satu sama lain. Hubungan mereka sangat dekat dan intim, seperti belahan jiwa. Setelah beberapa saat ragu-ragu, King Sui perlahan melepas pakaiannya kecuali lapisan tipis pakaian dalam.
Dia mendorong kembali tirai ranjang tempat tidur, mengangkat sudut selimut, dan menyelinap ke tempat tidur. Ruangan itu remang-remang, jadi King Sui dengan cepat berbaring di samping Liu Li. Saat dia hendak memeluk Huoyun Liu Li, dia tiba-tiba berguling, menekan tubuh mereka satu sama lain. Liu Li, aku tidak ingin tidur sendirian. Pada saat itu, dua orang menjadi bingung. Chang Hai Mingyue. Chang Hai Mingyue adalah yang berbaring di tempat tidur. King Sui langsung menjadi kosong, begitu pula Chang Hai Mingyue. Kamu datang untuk mencari Liu Li, bukan? Chang Hai Mingyue berkata dengan lembut setelah beberapa saat sok. Tidak, apakah kamu tahu seberapa buruk kamu dalam berbohong? Chang Hai Mingyue menatap King Sui, yang berada dalam jangkauannya. Iya, aku datang untuk mencarinya. King Sui tidak bisa berbohong padanya saat dia menatap matanya yang dalam dan indah serta ekspresi yang memikat. Dia ingin memeluknya dan mengatakan padanya bahwa dia datang untuk mencarinya, tetapi dia tidak bisa. Jika dia melakukannya, itu akan keluar dari karakternya. Pria sejati pada dasarnya dilahirkan untuk menjadi berani dan berani dalam mengambil tanggung jawab dan segala sesuatu yang mereka lakukan. Apakah kamu bahkan memikirkan aku, bahkan setelah sekian lama? Chang Hai Mingyue menundukkan kepalanya sedikit. King Sui berpikir tentang saat dia kurang lebih mengakui cintanya pada Chang Hai Mingyue di Istana Surgawi. Tapi dia tidak pernah mendapat balasan darinya, dan dengan keadaan kondisinya setelah itu, mereka akhirnya menjadi agak tertutup satu sama lain. Jika bukan karena kepribadian Huoyun Liu Li yang gigih, dia akan mengisolasi dirinya dari keduanya sudah lama sekali. King Sui akan mengisolasi dirinya dari orang lain juga. Aku lakukan. King Sui memberikan jawaban tegas. Aku selalu memikirkanmu. Kamu dan Liu Li akan selalu ada di hatiku. Apa kau lupa apa yang kukatakan padamu di Istana Surgawi? Aku tidak melupakan itu. Mungkin kamu sudah melupakannya. Aku percaya pada semua yang kamu katakan kepadaku. Aku benar-benar percaya. Aku benar-benar merasa bahwa kamu benar-benar menyukaiku. Tapi setelah sekian lama, kita tidak pernah berbicara satu sama lain selama lebih dari beberapa kata, dan kamu tidak pernah datang untuk mencariku. Nada suara Chang Hai Mingyue memudar semakin lama saat dia berbicara. King Sui mengumpulkan keberaniannya, dan memeluk wanita yang memikat itu, lapisan tipis baju tidur di pelukannya. Dia selalu memikirkan pertemuan pertama mereka ketika dia melihat betapa cantiknya dia, dan bagaimana dia akan selalu bereaksi padanya dengan kata-kata angkuh. King Sui tidak akan pernah bermimpi bahwa suatu hari dia bisa memeluknya seperti ini. Dia bisa merasakan tubuh rampingnya sedikit bergetar. King Sui tidak melakukan apa-apa selain memeluknya. Dia memeluknya dengan lembut sehingga tubuh lembutnya akan menekan dadanya. King Sui bisa mencium aroma anggrek dan mus yang manis saat dia membungkuk lebih dekat. Itu adalah bau wanita yang harum. Dia bertanya-tanya apakah aroma manis yang halus secara alami dari tubuhnya atau dari kosmetik wangi. Dengan kecantikan seperti dirinya, dia sama mempesona dengan wanita dari lukisan kecantikan. Dan tubuh ilahi itu, saat dia terus memeluknya, dia bisa dengan jelas merasakan setiap indera dan sentuhan kulitnya. Itu sehalus giok murni dengan sedikit kelembutan yang lembut padanya, wajah mereka hanya terpisah 1 inci dari satu sama lain. King Sui merasa luar biasa dengan kedekatan tubuh mereka. Ruangan itu samar-samar diterangi oleh bebatuan terang, yang menyerupai cahaya redup bulan. Ada juga sedikit rasa malu dari tatapannya saat dia melihat ke dalam mata King Sui. Hidung kulit gioknya yang lurus hampir bersentuhan dengan hidung King Sui karena jarak mereka yang dekat. King Sui sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menyentuh hidung Chang Hai Mingyue dengan hidungnya. Dia sepertinya ingin menghindari sentuhan King Sui, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Pipinya memerah dengan warna merah yang halus, seperti warna bunga persik. Suasana asmara memenuhi seluruh ruangan. Aku ingin mencium bibirmu. King Sui berkata dengan nada lembut.
Chang Hai Mingyue tidak yakin apakah King Sui sengaja menggodanya atau jika dia benar-benar ingin menciumnya. Dia menyipitkan matanya dengan anggun dan menggerakkan bibirnya ke depan untuk menyentuh bibir King Sui sedikit. Meskipun itu adalah ciuman ringan, wajahnya memerah dengan warna merah yang lebih dalam, dan dia dengan cepat menutup matanya karena malu. King Sui menariknya lebih dekat ke lengannya dan memeluknya erat. Dia melanjutkan ke depan dan mencium bibirnya sambil dengan terampil menyelipkan lidahnya ke mulutnya. Kedua tangannya dengan lembut membelai punggungnya sementara putingnya yang tegak menempel di dadanya. King Sui tidak puas hanya dengan menyentuh punggungnya, jadi dia menyelipkannya ke dalam gaunnya dan meraba-raba pantatnya yang kokoh sekuat yang dia bisa. Nafas Chang Hai Mingyue semakin berat saat tubuhnya tersentak oleh sentuhannya. King Sui juga bergetar sesaat ketika dia merasakan kelembutan bokong yang luar biasa. Dia bisa merasakan sesuatu yang berubah pada tubuh King Sui, dan dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya dari menggigil. Chang Hai Mingyue tidak yakin apakah itu disebabkan oleh kegugupannya atau karena dirangsang oleh tangan King Sui. King Sui, aku takut. Chang Hai Mingyue terengah-engah saat dia menangis. King Sui memeluknya dan dengan tenang menepuk punggungnya. Jangan gugup, santai saja. Apa yang membuatmu gugup? Kamu harus gugup tentang apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dia menggigit telinganya dengan lembut dan berbisik. Chang Hai Mingyue mencoba menahan suaranya saat dia memegang leher King Sui dengan erat. Apakah kamu ingin? King Sui merasa seperti dia bingung ketika dia menanyakan pertanyaan itu. Aku tidak. Apakah kamu yakin kamu tidak menginginkannya, atau kamu berpura-pura tidak menginginkannya? King Sui mengendurkan ototnya saat dia mengejek Chang Hai Mingyue. Aku benar-benar tidak menginginkannya, aku sangat menginginkannya. Dapatkah kamu merasakannya? King Sui menggerakkan tubuhnya sehingga dia bisa merasakan hasratnya padanya. Chang Hai Mingyue meletakkan tangannya dengan kuat di leher King Sui dan membenamkan kepalanya di dadanya. Dia diam, tetapi tubuhnya sedikit gemetar. King Sui berbaring di tempat tidur di punggungnya, membiarkan Chang Hai Mingyue bersandar di atas tubuhnya. Garis leher gaun itu sangat rendah, yang memungkinkan King Sui mengintip ke dadanya, kemudian memeluk pinggang ramping Chang Hai Mingyue. Tangan yang masih menyentuh pantatnya perlahan masuk ke gaunnya. Dia menggunakan tangan yang lain untuk perlahan membuka kancing atasannya. Boom! Pikiran King Sui menjadi kosong sejenak. Gambar yin yang tampaknya hidup di lautan kesadaran karena memancarkan gelombang energi yang kuat yang menyehatkan setiap bagian tubuhnya. Hatiku mulai sembuh, King Sui tercengang. Sebelum dia bisa mengungkapkan keterkejutannya, wanita di pelukannya juga memancarkan cahaya menyilaukan dari tubuhnya. Energi misterius dan kuat memancar di antara mereka berdua. Fenomena itu berlangsung selama 4 jam. King Sui masih tidak percaya bahwa hatinya benar-benar pulih. Tidak hanya itu benar-benar sembuh, siklus sirkulasi ke-199 juga akhirnya mencapai tahap kesempurnaan yang luar biasa. Mungkinkah ini energi yang dihasilkan dari duo kultivasi? King Sui juga dapat mengkonfirmasi spekulasi absolut Martial Saint dan tentang Chang Hai Mingyue yang memiliki tubuh ilahi. Karena dia, hatinya akhirnya pulih, dan lapisan kelima teknik penguatan kuno telah mencapai siklus terakhirnya menuju tahap kesempurnaan besar. Chang Hai Mingyue juga memiliki terobosan, dia telah mencapai Raja Bela Diri kelas 8. Yang terpenting, tubuhnya sistem telah mengalami perubahan besar, yang berarti dia akan dapat mengembangkan keterampilannya lebih cepat. King Sui tidak yakin apakah itu adalah kekuatan hebat dari teknik kultivasi duo tanpa nama atau beberapa alasan lain. Teknik kultivasi duo adalah teknik utama yang digunakan oleh anggota Misty Hall. Di bawah bimbingan King Sui, teknik duo kultivasi Chang Hai Mingyue dapat beredar sendiri secara otomatis. Ini bisa jadi pertama kalinya mereka berdua bisa mendapatkan keuntungan satu sama lain. Mingyue, aku sangat bahagia. Ucap King Sui memeluknya, salah satu wanita paling menarik di seluruh dunia di 9 benua. Dia tidak bisa memadamkan rasa bangga dan kepuasan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya.
Bahkan wanita seperti dia di level Martial King tidak bisa menahan pengerahan tenaga pertamanya. Dia berbaring dengan malas di pelukan King Sui, dengan tatapan mendung di matanya yang indah. Wajahnya yang disiram semburat rona merah jambu bahkan bisa mencuri jiwa. "Jangan katakan itu," jawab Chang Hai Mingyue dengan malas. King Sui terinfeksi oleh sifat genitnya. Dia membenamkan wajahnya di antara payudara seputih saljunya dan menyibukkan dirinya dengan serangkaian camilan gila-gilaan. Nasib benar-benar hal yang misterius. King Sui berkata sambil tersenyum menghela nafas. Chang Hai Mingyue setuju dengan suara ringan. "Ketika aku pertama kali melihat kamu di negara Changlang, kamu bepergian di udara. Begitu banyak orang terpesona oleh penampilan dan penampilan kamu yang mempesona." King Sui mengenang pemandangan saat pertama kali melihat Chang Hai Mingyue. "Lalu, apakah kamu?" Chang Hai Mingyue memandang King Sui dengan matanya yang kabur. "Ya, aku bahkan mengenangnya sekarang, kamu bajingan, bahkan kamu." Chang Hai Mingyue menurunkan bulu matanya yang panjang menghindari melihat ke mata asmara King Sui. Chang Hai Mingyue bisa mengingat saat dia menggodanya menggunakan permainan kata-kata tentang burung besarnya. Itu masih lucu baginya bahkan sampai sekarang ketika dia memikirkannya. Dia orang yang sangat cabul. "Aku jauh lebih kuat dari dia saat itu, namun dia bahkan berani mengatakan kata-kata itu kepadaku," pikir Chang Hai Mingyue dalam hati. Memikirkan tentang kenangan itu, dia sangat menghargai saat-saat itu. "King Sui, aku mencapai begitu banyak terobosan dalam kekuatanku saat ini," ucap Chang Hai Mingyue sangat terkejut. "Kamu sedang berlatih teknik kultivasi duo kelas atas di Misty Hall, kamu harus tahu apa itu teknik kultivasi duo," jawab King Sui menatap Chang Hai Mingyue dengan bercanda. "Oh, apakah itu benar-benar alasannya? Bukankah itu luar biasa? Ini adalah pengalaman yang luar biasa dan bahkan membantu dalam kultivasimu. Mengapa kita tidak melakukannya lagi, mati?" Chang Hai Mingyue tidak menunggu King Sui menyelesaikan kalimatnya saat dia menggigit lengannya dan menutupi mulutnya dengan salah satu tangannya. Hampir fajar ketika Chang Hai Mingyue mendesak King Sui untuk pergi. King Sui terlibat dalam putaran percabulan yang menggembirakan dengannya. Perasaan menakjubkan itu membuatnya merasa sangat puas. Ketika dia kembali ke kamarnya sendiri, King Sui memasuki alam valet jade immortalnya. Dia masih punya waktu 2 jam sebelum fajar. King Sui ingin memanfaatkan waktu ini sepenuhnya. Jika dia menunggu hingga 6 jam terakhir di malam hari, dia harus memasuki alam bahkan sebelum langit menjadi gelap. Dia melanjutkan kultivasinya. King Sui sekarang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk teknik penguatan kuno. Malam kultivasi ganda telah menyelesaikan siklus ke-199-nya. Siklus ini memberinya dorongan kekuatan yang cukup signifikan. Dia mendapatkan 3 juta jin baik dalam kekuatan maupun pertahanan. Bahkan kecepatannya telah meningkat sebesar 10%. Lebih penting lagi, King Sui merasa bahwa statistik keseluruhannya tampaknya telah meningkat. Ini adalah manfaat terbesar yang dia terima dari duo kultivasi kali ini. Sayangnya, manfaat seperti itu hanya diwariskan pada pertama kali. Manfaatnya secara bertahap akan berkurang setiap kali berikutnya ke titik yang sama seperti kultivasi lainnya. Dikabarkan bahwa duo kultivasi ditemukan oleh seorang kultivator yang sangat bejat. Dia sangat berbakat tetapi tidak pernah bisa lepas dari pertemuan hariannya dengan wanita. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa itu hanya membuang-buang waktu. Beruntung baginya, dia jenius. Dia berhasil menemukan teknik duo kultivasi. Alih-alih menghalangi kemajuannya dalam kultivasi, minatnya memperkuatnya. King Sui tidak berlatih teknik kultivasi duo tanpa nama itu setiap hari tetapi dia mempraktikkannya setiap beberapa hari. Jadi King Sui hanya tahu bahwa keefektifan teknik itu sekarang. Itu bisa memajukan citra yin yang di lautan kesadarannya. King Sui bisa merasakan bahwa itu pasti bisa meningkat. Yang dibutuhkannya adalah perpaduan yin dan yang, langit dan bumi. Itu adalah salah satu energi paling dasar di bumi.
King Sui juga merasa bahwa kunci untuk meratakan alam valet jadi immortalnya menggunakan energi seperti itu. Sudah 2 tahun sejak King Sui terakhir kali berlatih alkimia. Setelah kehilangan ki dari teknik penguatan kuno, King Sui sepertinya telah kehilangan segalanya. Itulah alasan mengapa Art of Alchemy-nya tidak berkembang sedikit pun dalam 2 tahun itu. King Sui telah memperoleh resep alkimia untuk pil primordial air angin sejak lama, tetapi jangkrik emas 9 bersayap benar-benar sulit ditemukan. Jika tidak, King Sui akan berhasil membuatnya berabad-abad yang lalu. King Sui juga hampir mengumpulkan cukup pengalaman untuk membuat pelet abadi. Meskipun dia mungkin gagal, dia sangat penasaran dengan efek obat yang mereka miliki. Dia telah selesai menggunakan semua Great Revitalizing Pill miliknya. Meski begitu, King Sui tidak khawatir. Selama 2 tahun, dia telah menyelamatkan 3 batang rumput ekor Phoenix. Jika dia menggunakannya, itu akan cukup untuk hampir 10 Great Revitalizing Pill. King Sui sudah mengumpulkan beberapa Small Revitalizing Pill, pil 5 naga, pil kecantikan, pils binatang, endurance pill, pil vitalitas harimau dan lainnya. King Sui berpikir tentang pil yang telah dia konsumsi. Inti penyu mistik emas murni, pil green cloud upstep, pil ikan mas, pil flame phoenix. Ini membuat King Sui menghargai fakta bahwa di dunia 9 benua, masih banyak obat-obatan yang efeknya jauh melebihi yang dia buat. King Sui tahu bahwa dia masih memiliki banyak ruang untuk peningkatan dalam hal alkimia, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya ketika dia memikirkan tentang sejumlah besar pengalaman yang masih dia butuhkan. Selama 2 tahun ini, semua orang di klan King telah menggunakan pil konsentrasi roh dan pil vitalitas harimau. King Sui hanya mengonsumsi 1 dari 100 pil vitalitas harimau yang dia buat. 90 lebih pil yang tersisa semuanya dikonsumsi oleh orang lain di klan King. Pil vitalitas harimau dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak 1000 jin. Setiap orang dapat mengkonsumsi maksimal 10 pil per tahun. King Sui bersikeras membuat pil konsentrasi roh setiap hari karena permintaannya adalah yang tertinggi. Dia juga bisa mendapatkan pengalaman dalam seni alkimia sebelum membuka resep alkimia berikutnya yang tersedia. Dia juga menciptakan lebih banyak pil vitalitas harimau. Dia menciptakan volume terbesar dari kedua jenis pil ini. Bagaimanapun, permintaan mereka adalah yang tertinggi. Pada saat yang sama, King Sui juga menciptakan 9 pil revitalisasi besar. Sulit untuk memajukan teknik penguatan kuno sekarang, tidak seperti sebelumnya ketika dia bisa mendapatkan beberapa peningkatan kekuatan dengan setiap terobosan. Dia telah mencapai kemacetan dan dia hanya bisa terus meningkat jika dia berhasil mengatasinya. Alasan dia mencapai kemacetan ini adalah karena tubuhnya hanya bisa menahan kekuatan sebesar ini. Jika dia ingin maju lebih jauh, dia perlu memutuskan rantai ini. Ini bisa dicontohkan dengan botol. Setelah botolnya penuh, satu-satunya cara untuk menampung lebih banyak air adalah memikirkan cara untuk memperbesar botol. Saat ini, strategi King Sui adalah menggunakan ki dari teknik penguatan kuno untuk memperbaiki tubuhnya sementara dia perlahan mencari jalan keluar dari keterpurukan ini. Betapa dia berharap bisa tiba-tiba saja menerobos jimat surgawi. Dia bisa berlatih lotus teratai biru miliknya. Mempraktikkan kultivasinya setelah jeda 2 tahun, King Sui fokus pada kultivasinya sebagian besar waktu bangunnya. Hanya menyisakan sedikit waktu untuk istirahat sejenak dan untuk makan. King Sui berlatih seolah dia tidak peduli jika dia mati, seperti orang yang diselamatkan dari tenggelam. Dia berlatih dengan intens dari hari sebelumnya hingga hari ini di alam. Ketika King Sui keluar dari alam, langit sudah cerah. Setelah dia bangun dan mandi, dia keluar dari kamarnya, bersiap untuk pergi keluar untuk berlatih tinju tai chi. Energi alamnya telah mencapai tingkat 3. King Sui merasa itu membawa banyak manfaat. Kelas 3 hanyalah status yang diperkirakan King Sui berdasarkan jumlah kekuatan yang bisa dia peroleh. Dia sebenarnya tidak tahu berapa nilai maksimalnya. Adapun Ki Kaisar dalam dantiannya, tetap sama. Itu tidak berkembang.
Ini tidak terduga karena pengantar telah menyebutkan bahwa itu tidak akan naik level. Masalahnya adalah tidak ada yang bisa menghilangkan pengaruh efek Ki Kaisarnya. Tidak peduli siapa itu akan mengurangi kemampuan mereka hingga 20%. Itu sangat kuat. Ini adalah 20% dari statistik keseluruhan mereka, yaitu 20% dari kekuatan, pertahanan, dan kecepatan mereka. Di halaman kediaman klan King, sudah ada banyak orang, mereka berserakan. Beberapa dari mereka berlatih bentuk harimau, beberapa berlatih tinju menghubungkan kembali dan ada beberapa juga berlatih tinju tai chi mereka. Saudara Sui, tolong bantu aku melihat ini. King Bei meminta dengan manis ketika dia melihat King Sui. Dalam 2 tahun King Sui kehilangan kultivasinya, King Bei jarang mendapat petunjuk dari King Sui. Ini karena dia sudah lama tidak melihat King Sui dan juga karena dia tidak ingin memprovokasi dia. Tunjukkan tinju menghubungkan punggungmu, kamu telah berlatih selama 3 tahun, ucap King Sui tersenyum. Dia disemangati oleh fakta bahwa kekuatan fisik dan kemampuan semuanya telah kembali dan karena dia melewati ambang batas terakhir dalam hubungannya dengan Chang Hai Mingyue. Oke, King Bei mulai menunjukkan tinju menghubungkan punggung setelah balasan cepat. Serangan tinjunya seperti baja, kuat dan kuat. Setiap serangan diisi dengan esensi alam kebenaran. King Sui kagum dengan King Bei. Dia tiba-tiba menunjuk ke kedua bahunya. Lanjutkan. Jangan berhenti. Gunakan setiap ons kekuatanmu. Ingat kekuatanmu harus disalurkan melalui punggungmu. Gunakan kekuatan punggungmu untuk memberi kekuatan pada lenganmu, King Sui mengingatkan. King Bei cukup berbakat dalam kultivasi. Dia bisa dianggap sebagai salah satu orang dengan potensi tertinggi di klan King Clan. King Sui memukul cukup di 3 titik akupuntur, Tian Liao, Jianjing, Naoshu di bahu King Bei. Ketika dia melihat bahwa King Bei memiliki tanda-tanda terobosan yang samar, dia menebak bahwa ini adalah 3 titik akupuntur karena dia memiliki pengalaman yang sama. Ketika King Sui mengenai 3 titik akupuntur, dia bisa merasakan gelombang Ki Force yang sangat kuat. King Sui menggunakan kedua tangannya untuk membimbingnya dengan cepat. Kemudian tekan titik akupuntur dan meridiannya. King Sui kemudian dengan cepat mengeluarkan 3 jarum emasnya. Dengan kilatan api primordial, cahaya putih susu muncul di jarum emas. Tangan suci, energi alam, puh. Ketiga jarum itu ada di Tian Liao, Jianjing, dan Naoshu milik King Bei. Masing-masing tidak sedalam 1 inci tetapi bergetar dengan cepat. King Bei meninju lagi. Cahaya redup tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya. Beng beng beng. 3 suara terang yang jelas terdengar. King Bei berdiri dengan hampa sampai cahaya memudar. Dia kemudian menari-nari dengan tangannya karena terkejut, melihat ke arah King Sui. Saudara Sui, back connecting fist ini sangat spesial. Aku merasa bahwa kekuatan saya jauh lebih besar. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, King Bei menjelaskan kepada King Sui dengan gembira. King Sui lebih dari akrab dengan perasaan ini yang berasal dari titik akupuntur membersihkan. Itu sangat bermanfaat terutama ketika datang ke back connecting fist, 3 titik akupuntur di pundak adalah yang paling berguna. King Sui juga sangat terkejut bahwa King Bei benar-benar dapat mencapai alam kebenaran untuk tinju menghubungkan kembali hanya dalam 3 tahun. Setelah itu King Sui memulai tinju tai chi-nya. Dia akan kehilangan waktu terbaik jika dia menunda lebih jauh. Setiap hari, akan ada valet ki yang muncul dari timur, tetapi seseorang hanya mampu menyerap begitu banyak dalam sehari, jadi ini penting untuk dikumpulkan. King Sui hanya berhenti ketika matahari terbit sepenuhnya. Saudara Sui, ayo pergi dan makan. Semuanya sudah disiapkan, yang lain sudah ada di sana, ucap King Bei sambil memegang lengan King Sui. King Sui menepuk King Bei. Meskipun King Bei sudah menjadi wanita cantik yang elegan, dia masih sangat lengket dan bertingkah seperti anak kecil di depannya. Klan King makan bersama selama 2 hari ini. Semua orang sangat senang karena King Sui telah pulih. Kondisi sebelumnya adalah kehancuran total bagi klan King. King Sui,
Ming Yue berkata bahwa dia sedang tidak enak badan hari ini. Kamu harus melihatnya. Qing Yi berkata pada King Sui dengan santai. Baik ibu, jangan tunggu aku. Kalian semua bisa mulai makan dulu. King Sui menyapa yang lain dan pergi dengan sepiring makanan. King Sui, tunggu aku. Ayo pergi bersama. Huoyun Liuli tertawa saat dia berdiri. Baik, King Sui setuju. Dua dari mereka menuju kamar Chang Hai Ming Yue. Apa yang salah dengan Sister Ming Yue? Dia baik-baik saja kemarin. Huoyun Liuli bertanya dengan bingung. Kita akan tahu ketika kita sampai di sana. King Sui merasa sedikit bersalah saat mengatakan itu. Dia awalnya ingin meniduri Huoyun Liuli. Tapi seperti sudah ditakdirkan, dia memakan Chang Hai Ming Yue. Pintu Chang Hai Ming Yue tidak terkunci. Huoyun Liuli dengan lembut mendorongnya hingga terbuka. King Sui mengikuti di belakang Huoyun Liuli dan memperhatikan bahwa Chang Hai Ming Yue sudah bangun. Dia berdiri di jendela melihat keluar. Dia hanya berbalik ketika dia mendengar gerakan. Kakak, King Yi berkata bahwa kamu tidak enak badan. Bagaimana kabarmu? Huoyun Liuli bertanya dengan prihatin. Chang Hai Ming Yue menatap King Sui dengan aneh. Bagi King Sui, ekspresinya sangat kompleks, tetapi dia dengan cepat menurunkan wajahnya yang memerah. Apakah kamu demam? Ucap Huoyun Liuli menarik salah satu tangan Chang Hai Ming Yue saat dia meraba dahi Ming Yue. Setelah pembudidaya mencapai tingkat Xiantian, pada dasarnya mereka tidak mengalami sakit kepala atau demam. Huoyun Liuli, bagaimanapun, dapat merasakan bahwa wajah dan dahi Chang Hai Ming Yue sangat hangat. Tentu saja, King Sui tahu apa yang sedang terjadi. Aku seorang alkemis, biarkan aku melihat. Ucap King Sui terkekeh. Chang Hai Ming Yue mendongak untuk menghadap King Sui ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Ketika King Sui melihat tindakannya, jantungnya berdebar kencang. Ini adalah perasaan yang luar biasa antara seorang pria dan seorang wanita. King Sui menekan beberapa titik akupuntur di punggung Chang Hai Ming Yue. Begitu saja, dia membantu menenangkan suasana hatinya dan mengurangi kecemasannya. Ayo makan bersama. King Sui meletakkan piring makanan di atas meja dan memanggil kedua wanita itu. Huoyun Liuli memandang Chang Hai Ming Yue dengan sedikit curiga. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda hari ini tetapi dia tidak bisa menebak apa itu. Ada suasana canggung di sekitar mereka bertiga. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi. Huoyun Liuli memandang King Sui lagi tetapi tidak menemukan sesuatu yang baru. Chang Hai Ming Yue biasanya tidak banyak bicara, dan bahkan sekarang dia tidak berbicara sepatah kata pun. Setelah makan malam, King Sui menyarankan Chang Hai Ming Yue untuk beristirahat dan kemudian dia pergi bersama Huoyun Liuli. King Sui, apakah kamu menyadari sesuatu? Ekspresi Sister Ming Yue sedikit berubah. Dia memiliki penampilan yang sama dengan Sister Glow ketika dia melihatmu. Ucap Huoyun Liuli tidak melihat King Sui, sebaliknya, dia bertindak seperti sedang bergumam pada dirinya sendiri. King Sui bisa merasakan bahwa wanita ini sangat menakutkan. Dia sebenarnya hampir melakukannya dengan benar. Itu adalah hari ketiga tahun baru Imlek. Kediaman klan Qing dipenuhi dengan perayaan. Dari yang muda hingga yang tua, pria atau wanita, semua orang mengenakan pakaian terbaru dan terindah. Mereka semua memakai senyuman paling cemerlang. Mereka menghentikan apa yang telah mereka lakukan sepanjang tahun. Selama 1 bulan ini atau lebih, mereka makan enak dan berpakaian bagus, tidak melakukan banyak hal. Ayah, aku ingin pergi keluar untuk bermain. Ucap Yu Chang kecil cemberut saat dia berlari menuju King Sui. Kalimatnya membuatnya jelas bahwa dia ingin King Sui membawanya keluar untuk bermain. King Sui memikirkannya sejenak. Dia sedikit mengabaikannya. Dia selalu meninggalkan kediaman King tanpa tinggal lama sampai sekarang. Selama waktu itu, dia tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan gadis kecilnya. Baik, ayah akan mengajakmu bermain di luar. Ucap King Sui menggendongnya dan pergi keluar. King Sui merasa bahwa dia memiliki kedekatan yang cukup baik dengan anak-anak.
King Sui merasa aneh, bahkan gadis kecil ini begitu terikat padanya. Begitu mereka berada di luar, gadis kecil itu memprotes dengan keras, dia ingin berjalan sendiri. King Sui menurunkannya. Ada banyak orang di jalanan, dan semua orang menyapanya ketika mereka melihatnya. Tidak ada yang cemburu dengan klan King sekarang, karena jarak antara orang-orang itu dan mereka sudah terlalu jauh. Kecemburuan dibangun di atas jarak. Jika jarak antar status terlalu besar, hanya akan ada kekaguman. King Sui tersenyum saat dia menyapa mereka. Saat tahun baru Imlek, jalanan dipenuhi orang-orang yang semuanya sibuk mengunjungi keluarga dan teman-temannya. Tiba-tiba, King Sui melihat seseorang. Lan Yaner. King Sui terkejut ketika dia melihatnya. Butuh beberapa saat sebelum dia dapat memastikan bahwa wanita itu sebenarnya adalah gadis yang dia kenal sejak lama. Satu-satunya perbedaan adalah gadis itu sekarang telah tumbuh semakin matang, tetapi dia juga wanita yang malang. Dia seharusnya menjadi selir dari Tuan Muda Kota Sungai Surgawi. Tapi Tuan Muda itu memiliki umur yang pendek, dia dibunuh oleh King Sui bahkan sebelum dia pindah ke rumahnya. Lan Yaner yang menyedihkan menjadi seorang janda. King Sui tahu bahwa wanita seperti dia hanyalah mainan untuk putra orang kaya. Dia tidak bisa lepas dari takdirnya ketika Tuan Muda itu melihatnya. Ketika dia melihat King Sui, dia tidak bereaksi. Dia menundukkan kepalanya dan pergi. Seorang pria berdiri di kejauhan, dia sepertinya sedang menunggunya. Ketika Lan Yaner berpegangan pada lengan pria yang tampak jujur itu, King Sui menghibur dirinya sendiri bahwa semuanya mungkin akan berakhir dengan baik untuknya. Jika insiden itu tidak terjadi, King Sui merasa bahwa wanita yang begitu sombong seperti Lan Yaner tidak akan pernah menetap dengan pria seperti itu. Tetapi banyak hal telah berubah seiring waktu, dia tidak lagi seperti dirinya di masa lalu. King Sui berpikir bahwa ini mungkin bukan hal yang buruk baginya. Jika dia menikah dengan Tuan Muda, dia akan menjadi janda cepat atau lambat, tapi dia mungkin tidak seberuntung dia sekarang. Ayah, apa yang kamu lihat? Gadis kecil yang berlari ke depan benar-benar berbalik padanya ketika dia melihat dia tersesat dalam pikirannya. Waktu berlalu dengan sekejap mata. Setengah bulan telah berlalu. Klan King dan King Sui sekali lagi kembali ke kota 100 Miles. Dalam waktu hampir 3 tahun ini, King Sui telah berubah total, itu meluas ke seluruh kerangka pikirnya. King Sui mendistribusikan pil vitalitas harimau, dan pil berkonsentrasi roh 3 kali lipat yang dia buat selama berhari-hari kepada anggota di klan King. Dia juga memberi mereka buah-buahan, karena beberapa dari mereka belum kebagian sebelumnya, dia berhasil membagikan buah-buahan kepada semua orang kali ini. Meskipun itu terutama untuk membangun kekuatan, buah peningkat agility sangat berguna. Buah peningkat roh, juga dikenal sebagai buah kecantikan, dapat meningkatkan kecantikan dan stamina seseorang. King Sui menggunakan 3 buah vermilion yang tersisa untuk menyeduh tong besar anggur buah vermilion. Mempertimbangkan kemampuan semua orang di klan King, anggur buah vermilion lebih efektif daripada hanya konsumsi buah murni. Itu bisa memperkuat meridian mereka, dan kisiantian mereka, itu juga bisa mengubah sifat daerah pemilihan mereka sedikit. Dengan pil konsentrasi roh 3 kali lipatnya, King Sui membuat sup yang dapat meningkatkan kekuatan Ki-nya. Di dalamnya, dia menambahkan ramuan berharga. Itu adalah sup yang sangat efektif yang dapat membantu merevitalisasi tubuhnya setelah latihan berat sehari-hari. Saudari Chen, apa kamu akan kembali ke Istana Surgawi? Ucap King Sui berseru. Di Chen sudah tinggal bersama mereka selama 3 tahun dan King Sui sudah terbiasa dengannya, meskipun tidak ada yang terjadi di antara mereka. King Sui tidak dapat menentukan hubungan mereka sekarang. Apakah mereka kekasih? Tapi King Sui tahu dia bahkan tidak berhak menggunakan kata ini. Teman. King Sui merasa bahwa mereka sedikit lebih dekat dari itu. Orang kepercayaan. Tidak juga. Keluarga. Mereka masih agak jauh dari itu. Kamu sudah sembuh. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada seorang pun di benua Green Cloud yang dapat mengalahkanmu.
Sudah waktunya aku kembali. Di Chen tersenyum ringan saat dia melihat King Sui. Bisakah kamu menunggu hari lain? Biarkan aku membawamu berkeliling 100 Miles City, oke? Ucap King Sui ragu-ragu sebelum menjawab Di Chen. Di depannya, King Sui bahkan tidak memiliki kepercayaan diri. Apa yang telah Di Chen lakukan untuknya telah menghapus semua pikiran tidak pantas yang dia miliki untuknya. Dia bahkan tidak diam-diam berfantasi tentangnya. Di Chen memandang King Sui untuk beberapa napas. Dia lalu mengangguk. Keduanya menuju ke timur menuju pintu toko obat King Clan. King Sui. Iya. King Sui menjawab saat dia berbalik menghadap Di Chen yang ada di sampingnya. Apa rencanamu untuk masa depan? Di Chen berjalan di samping King Sui, wajahnya yang cantik ditutupi oleh syal satin. Aku ingin menjelajahi seluruh 9 benua. King Sui menjawab setelah beberapa pemikiran. Ming Yue pasti bersamamu, ucap Di Chen saat dia melihat ke belakang. Ada kilatan menggoda di matanya. King Sui tersipu. Saudari Chen, bagaimana kamu tahu? Ucap King Sui merasa sedikit malu. Kultivasi seni mistiknya diajarkan olehku, jadi aku tahu. Di Chen menjawab dengan kalimat sederhana, tanpa niat untuk menyelidiki lebih dalam. King Sui tidak tahu bagaimana harus menanggapi, jadi dia terdiam beberapa saat. Oh ya, sebenarnya, aku harus memberitahumu. Liu Li sebenarnya tahu apa yang terjadi antara kamu dan Ming Yue. Kalimat ini mengejutkannya. King Sui tiba-tiba menyadari bahwa interaksinya dengan Huo Yun Liu Li telah berkurang secara signifikan selama beberapa hari ini. Seolah-olah dia menghindarinya, menyadari bahwa dia bahkan mencoba menyembunyikannya darinya. King Sui tiba-tiba merasa bersalah karena bertindak seperti ini padanya. Terima kasih. King Sui berterima kasih kepada Di Chen. Sister Chen, rencana apa yang kamu miliki, atau keinginanmu? King Sui bertanya dengan seenaknya. Itu adalah kesempatan langka, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertanya di masa lalu. Di Chen dengan lembut menggelengkan kepalanya menanggapi apa yang dikatakan King Sui. Aku kira kamu seharusnya mendengar tentang aku. Aku hanya ingin mendapatkan pengakuan mereka di masa depan. King Sui sedikit terkejut dengan jawabannya tetapi dengan cepat mengerti. Klan Di dan kediaman Raja Tiran Langit adalah klan besar di benua tengah. Untuk membangun dan bertahan lebih baik di dunia 9 benua, mereka telah membentuk aliansi. Di Chen telah dianggap sebagai alat bagi mereka. Tentu saja, dia ingin membuat marah orang-orang dari kedua klan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia hanya alat tawar-menawar, lebih kuat dari gabungan kedua klan. Sungguh konyol bagi mereka untuk menggunakannya seperti chip tawar-menawar yang bernilai rendah dan kediaman Raja Tiran Langit bahkan tidak memiliki pengaruh itu. King Sui tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi dia mengingatnya dalam-dalam. Keinginanmu akan menjadi kenyataan di masa depan. King Sui berkata kepada Di Chen. Di Chen tersenyum tanpa kata pada King Sui. Kecantikan wajahnya yang terpapar seperti bintang gemerlap yang ada bahkan di siang hari, kecantikannya begitu transenden sehingga membuat semua orang merasa rendah diri. Ketika King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal, dia tidak berbuat banyak. Dia baru saja mengeluarkan kulit binatang iblis tingkat Martial Saint. Dia mendapatkannya dari sutra sachet interspatial yang dimiliki Feng Xiaomou dari klan Feng. King Sui membawa Di Chen sekitar hari ini karena dia ingin melakukan sesuatu untuknya. Selama hampir 3 tahun, dia pasti orang yang paling kesepian di sini. Mungkin, itu sifatnya atau mungkin dia sudah terbiasa dengan itu. King Sui ingin menggunakan keahliannya saat ini untuk menciptakan pakaian sehari-hari untuknya, seperti mantel bulu rubah. King Sui mengeluarkan kulit binatang iblis putih salju seperti cahaya bulan itu. Itu setipis sayap jangkrik tetapi memiliki tekstur berkualitas tinggi. King Sui mendapatkan ide itu setelah mengamati gaun putih penuh yang dikenakan Di Chen. Ia sebenarnya berencana menggunakan skin tersebut 3 tahun lalu, namun sempat lupa karena banyaknya peristiwa yang terjadi. King Sui hanya mengingat ini ketika Di Chen mengumumkan bahwa dia akan pergi.
Ini membuatnya merasa harus melakukan sesuatu untuknya. Bayangan yang jelas tentang Di Chen muncul di benaknya. King Sui menggunakan kuas kaligrafi emasnya untuk menggambar pola kain saat dia memikirkan sosok tubuh yang sempurna itu. Dia kemudian mulai mengerjakannya. Setelah menghadapi banyak komplikasi, King Sui akhirnya berhasil memangkas tipis dengan kulit binatang iblis yang kuat dengan benar. Dia mulai marah dengan kulitnya. Pakaian sehari-hari seperti itu sebenarnya lebih merepotkan untuk dibuat daripada baju besi. Dia harus menggunakan kedua tangannya untuk seluruh proses. Seni tempa kuno benar-benar menakjubkan. Tetapi kenyataan bahwa dia terlahir kembali di dunia ini membuatnya mudah untuk menerima yang lain. Dia membutuhkan 1 hari untuk temper, 3 hari untuk kerajinan dan 5 hari untuk menyempurnakan menggunakan kekuatan Qi-nya. Dia menggunakan 13 hari, dengan tambahan waktu istirahat dan tidurnya, ditambah waktu yang dia gunakan untuk mendapatkan kembali kekuatan menggunakan teknik penguatan kuno, dia menggunakan total setengah bulan. Dia bahkan pernah diusir dari realem sekali, tapi dia kembali di malam hari. Gaun ciptaannya berjalan dengan sangat baik. King Sui dapat merasakan bahwa dia sangat sukses. Tidak ada lagi yang bisa diminta untuk eksteriornya dan yang lebih penting ketika ia berhasil membuat cahaya 4 warna bersinar. Cahaya 4 warna. Teknik 1000 palu King Sui naik 1 level, seni tempa kuno miliknya mengikutinya. Meskipun King Sui telah menciptakan gaun, mantel bulu, sepatu bot tempur adalah hal-hal seperti itu yang dipalu dengan tangan atau jarinya, keterampilannya masih dari teknik 1000 palu. King Sui cukup puas dengan hasilnya. Dia tidak bisa menahan diri menggunakan teknik penglihatan surgawinya. Tidak ada nama, hanya atributnya. Pertahanan plus 40%, kecepatan plus 10%, serangan plus 10%. Kemampuan tambahan, perlindungan. Perlindungan, kemampuan laten, diaktifkan otomatis. Ketika kekuatan eksternal mencapai tingkat yang mematikan, perlindungan otomatis diaktifkan. Tidak terpengaruh oleh kondisi cedera pemakainya. Pengguna akan kebal terhadap serangan selama 15 menit. Efek ini bisa digunakan sebulan sekali. King Sui tidak bisa berkata-kata. Itu sangat kuat. Keterampilan tingkat 4 warna dapat mengubah atribut dan memberikan kemampuan yang sangat kuat. Ketika waktu hampir habis, King Sui meninggalkan alam Valet Jade Immortal. Saat itu di luar tengah malam, King Sui berbaring di tempat tidurnya, tidak bisa tidur, hatinya yang bermasalah tidak bisa tenang. Di Chen hendak pergi. Ada juga masalah Huoyun Liuli mencari tahu tentang perbuatan antara Chang Hai Mingyue dan dirinya sendiri. Ini masalah telah menyebabkan kecemasan King Sui. Jika dia tidak mengetahuinya, itu akan lebih baik. Namun, King Sui tidak takut akan pengetahuannya, tetapi sekarang sifat masalahnya berbeda. Jika King Sui adalah Huoyun Liuli, dia pasti akan sangat kecewa. Itu adalah semacam kondisi mental. King Sui dapat memahaminya dengan sangat baik. Itu akan menjelaskan mengapa dia berubah begitu banyak beberapa hari ini. Meskipun King Sui mengamati bahwa dia tampaknya telah melepaskannya, dia adalah wanita yang sangat bangga. Dia berperilaku seperti ini karena dia menyukainya, dan mungkin akan merasa seperti itu hanya padanya. Jika dia masih seperti dirinya sebelumnya, dia mungkin merasa bahwa dia tidak diinginkan. Barang murah tertinggal di rak. King Sui bangkit, meninggalkan ruangan dan menuju ke kamar Huoyun Liuli. Dia tidak tahu sebelumnya apakah dia bisa berdiri diam di sana, tetapi sekarang dia menemukan bahwa dia tidak bisa. Ini membuat King Sui menyadari betapa pentingnya Huoyun Liuli di dalam hatinya. King Sui melihat ke pintu yang dia katakan akan tetap terbuka untuknya, itu terkunci rapat. Ketika King Sui mendorongnya dengan lembut, dia menemukan bahwa itu memang terkunci. King Sui merasa gugup di dalam hatinya, semua kenangan yang dia miliki tentang Huoyun Liuli terlintas di benaknya. Tok tok tok, King Sui dengan lembut mengetuk pintu. Pintu sebenarnya terbuka dengan sangat cepat. Orang yang membuka pintu adalah Huoyun Liuli. Dia memakai baju tidurnya, matanya yang samar dan mengantuk memiliki semacam kemegahan dan keanggunan yang lesu. Dia terkejut ketika dia melihat King Sui.
tetapi dia masih tersenyum dan berkata, "Itu sudah sangat terlambat, mengapa kamu di sini?" "Aku di sini untuk melihat apakah kamu membiarkan pintu terbuka untukku." King Sui melakukan yang terbaik untuk menjaga suasana tetap cerah. "Ini sudah sangat larut, berhenti main-main, apakah ada yang Anda butuhkan?" Alis Huoyun Liuli turun, hati King Sui sakit ketika melihat penampilan Huoyun Liuli. Dia tertekan dan dia bisa merasakan dadanya menegang, tetapi King Sui tahu bahwa wanita ini mencintainya, sehingga King Sui tidak akan menebak-nebak yang lain. King Sui memeluk Huoyun Liuli dalam sekejap dan menutup pintu. "King Sui, lepaskan aku." Huoyun Liuli berteriak ketakutan sebelum menenangkan diri, "Aku tidak akan melepaskannya." Setelah King Sui mengatakan itu, dia mencium bibir kecil itu. Dia mengambil tubuh seksinya dan menuju ke tempat tidur ungu. Dengan satu tangan, dia melonggarkan kancing kemejanya dan dia mencium wajahnya, bibirnya, hidungnya, lehernya, dengan kasar. "Jika kau menginginkannya, aku akan memberikannya padamu, tapi di masa depan, kita akan melakukannya tidak ada hubungannya satu sama lain lagi," ucap Huoyun Liuli pelan, nadanya yang tenang dan tenang menyebabkan King Sui tersenyum pahit. "Kamu sudah tahu tentang itu?" King Sui bertanya dengan kesakitan, meskipun sudah mengetahui jawabannya. "Apakah kamu merasa bahwa aku sangat pelit? Bahwa aku tidak memiliki rasa hormat dan malu? Bahwa aku akan tanpa malu-malu terlibat denganmu?" Huoyun Liuli perlahan berkata, tetapi air matanya terus jatuh seperti mutiara di kalung dengan tali putus. King Sui merasakan keringat dingin muncul di dahinya. "Liuli, ini salahku. Aku bodoh dan aku tidak mengerti kamu. Aku tidak tahu bagaimana memberitahumu bahwa aku mencintaimu, bahwa aku sebenarnya datang untukmu malam itu, tetapi aku pergi ke kamar yang salah." Jadi, King Sui percaya bahwa Chang Hai Mingyue tahu bahwa dia datang ke kamar yang salah, dia bahkan mengakuinya. Lebih jauh lagi, dia benar-benar mencintai mereka. Sekarang semuanya sudah sejauh ini, King Sui hanya bisa mengakui semuanya, dengan cara ini akan lebih persuasif. King Sui berdiri di samping tempat tidur, memeluk seorang wanita yang luar biasa cantik, tetapi wajahnya penuh air mata. Mulutnya tertutup rapat saat dia melihat King Sui tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Nona tersayang, aku salah, beritahu aku, apa yang bisa aku lakukan sehingga Anda tidak akan marah lagi padaku?" King Sui melihat pada wanita yang menderita ini, wanita yang sangat penting baginya. "Aku ingin menghukummu. Katakan saja, selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya," ucap King Sui dengan cepat. Dia menjadi lebih bahagia saat pergantian peristiwa. "Berpelukanlah denganku malam ini, tapi kamu tidak boleh melakukan apa-apa. Jika kau melakukan sesuatu padaku malam ini, aku akan meninggalkanmu selamanya," ucap Huoyun Liuli menggigit bibirnya saat dia berkata. King Sui awalnya berpikir bahwa itu akan menjadi tugas yang mustahil, bukan hanya memeluk kecantikan tanpa bisa melakukan apapun. Dia buru-buru setuju dan kemudian meletakkannya di tempat tidur. "Bantu aku melepas pakaianku." King Sui terkejut ketika dia mendengar kata-kata Huoyun Liuli, tubuhnya memanas. Setelah mengamati beberapa saat, dia menyadari bahwa dia menggigit bibirnya, dia tidak terlihat seperti sedang bercanda. Dia perlahan melepas pakaiannya, hanya menyisakan pakaian dalamnya, kulitnya yang terbuka berkilau dan tembus cahaya. Itu sangat indah, dia sangat luar biasa, memancarkan cahaya yang mempesona. Sosoknya sangat mirip dengan Chang Hai Mingyue, mereka berdua memiliki lekukan yang sempurna dan lembut. Dada mereka tidak besar, tetapi memiliki bentuk rebung yang sempurna untuk itu. Mereka montok dan gagah, menyebabkan siapa saja yang melihatnya meneteskan air liur. Dia memiliki perut yang halus dan pinggang yang kencang, tidak ada sisa daging yang berlebih. Pantat gagahnya yang bulat sempurna ditonjolkan oleh celana dalamnya, menciptakan pemandangan yang indah. Kakinya lurus sempurna, panjang, proporsional, seksi seputih salju, diakhiri dengan 10 jari kaki seukuran kacang, terlihat sangat mungil dan seksi. Huoyun Liuli mendorong King Sui ke tempat tidur. King Sui ingin mengambil tindakan,
bahkan tubuhnya bereaksi, tetapi kata-kata Huoyun Liuli menyebabkan dia berhenti. Dia tahu bahwa ini adalah caranya untuk menghukumnya. Kamu tidak boleh bergerak, apapun yang aku lakukan. Dia membuka pakaian King Sui dengan tangannya yang seperti giok. Ketika dia melepaskan pakaiannya ada suara gemerisik pakaian. King Sui merasakan darah mengalir di kepalanya, sangat disayangkan bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak melakukan apa-apa. Segera King Sui hanya ditinggalkan dengan celana dalamnya, lalu Huoyun Liuli mengubur dirinya di dalam pelukan King Sui. Kontak kulit menyebabkan King Sui merasa tersiksa saat terangsang. Kita akan tidur seperti ini sampai pagi. Huoyun Liuli membenamkan dirinya lebih dalam di pelukan King Sui dan menutup matanya. Segera terdengar suara nafas. Dia tertidur begitu saja. Bagaimana aku akan tidur? Apakah aku tidak berbahaya? King Sui dengan pahit melihat keindahan luar biasa yang tidak bisa dia sentuh. King Sui tidak berani mengambil risiko. King Sui tidak berani memindahkannya. Dia membiarkannya berbaring di atasnya. Kontak kulit mereka menyebabkan King Sui terasa panas. King Sui bingung, apakah dia tidak merasa panik sama sekali? Mungkinkah dia berpura-pura tidur? King Sui perlahan menggerakkan tangannya ke pinggangnya. Dia mengamati ekspresi damai lalu berhenti. Sebaliknya, dia hanya mencium keningnya dengan ringan. King Sui hanya berbaring seperti itu selama 4 jam, membenamkan dirinya ke dalam lautan kesadarannya. Dia menutup matanya. Jika ada yang melihatnya, mereka akan berpikir bahwa dia sedang tidur. Melihat banyak teknik tambahan di lautan kesadarannya, King Sui hanya merevisi melalui mereka karena dia tidak ada hubungannya. King Sui merasakan beberapa gerakan dalam pelukannya. Mengetahui bahwa Huoyun Liuli sedang bangun, King Sui meninggalkan lautan kesadarannya dan membuka matanya, menatap Huoyun Liuli yang sedang berbaring di atasnya. King Sui merasa bahwa seorang wanita adalah yang tercantik saat dia baru saja terbangun. Rambutnya agak berantakan dan matanya mengantuk. Yang paling penting adalah dia sedang berbaring di tempat tidur. Ketika Huoyun Liuli memperhatikan bahwa King Sui telah bangun, dia tersenyum. Pesona seksi menyebabkan King Sui menggigil. Nona, bisakah kamu memaafkanku sekarang? King Sui memeluk pinggangnya saat dia berkata, kamu masih ingin aku memaafkanmu setelah kamu memanfaatkanku. Huoyun Liuli mengedipkan bulu mata seksinya pada King Sui. King Sui menatap tanpa kata pada wanita menawan ini. Dia tahu bahwa dia tidak lagi marah. Dia telah mencapai tujuannya. Kalau begitu datang ke kamarku malam ini dan manfaatkan aku dalam mimpimu. Sekarang lepaskan aku. Aku ingin bangun dari tempat tidur. Akan buruk jika ada yang melihatmu keluar dari kamarku. Huoyun Liuli tertawa sambil menggunakan tangannya untuk mendorong dada King Sui. Beri aku ciuman dan aku akan pergi. King Sui berpikir bahwa tidak ada waktu untuk melakukan apapun. Huoyun Liuli terganggu untuk sementara waktu, wajahnya memerah, lalu dia menutup matanya dan mencium pipi King Sui. Jadi gadis ini sebenarnya pemalu ini. Pagi-pagi sekali, setelah dia bangun untuk olahraga pagi dan sarapan, Di Chen mengucapkan selamat tinggal kepada semua. Qing Yi menarik tangan Di Chen, dan mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal. Pada akhirnya, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, Di Chen masih harus pergi. Karena itu, Qing Yi menasihatinya untuk menjaga dirinya sendiri. Setelah itu, dia memandang ke arah King Sui dan berkata, King Sui, antar Di Chen pergi. King Sui dan Di Chen berdiri berdampingan di atas punggung Luan Biru. Jauh di dalam hatinya, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Dia merasa sedikit tidak nyaman, mungkinkah itu ada hubungannya dengan wanita di sampingnya. King Sui berencana mengirim Di Chen ke kota Changlang. Sepanjang jalan, dia ingin mengunjungi Sekte Pedang Langit. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihat Wenren Wushuang, Yi Jiange, Luan Luan, dan Zhu Qing. King Sui tidak begitu tahu banyak tentang Di Chen. Tetapi karena kediaman Raja Tiran Langit, dia masih tahu satu atau dua hal tentangnya. Sayangnya, untuk saat ini, dia benar-benar tidak bisa berbuat banyak tentang kediaman Raja Tiran Langit.
Untuk hal-hal tentang Ye Jiange, King Sui juga tidak berdaya dalam hal itu, tetapi satu hal tentang King Sui yang yakin adalah bahwa dia bersedia kerja keras. Ini, selain Tuhan yang cukup baik padanya, oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak dia harus menderita, dia tetap ingin membiarkan orang yang merawatnya dan dia peduli untuk hidup bahagia. Ini untukmu. King Sui mengeluarkan kain polos yang dia buat untuknya, pil revitalisasi besar, dan beberapa pil obat lainnya. Dia juga mengeluarkan perkamen binatang untuk menuliskan efek dari pil, khususnya, efek dari pil revitalisasi besar. Kain polos dilipat dengan rapi. Namun, ada aura spiritual yang sangat kuat yang keluar darinya. Di Chen memikirkan sepasang anting-anting itu, dia mengingat anting-anting yang dia pegang teguh meskipun dia diambang kematian. Faktanya, saat ini, dia memakainya, hanya saja orang lain tidak bisa melihatnya. King Sui tersenyum dan mencondongkan tubuh ke depan. Wanita ini sudah menyelamatkannya 3 kali. Kebaikan yang dia berikan padanya adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia kembalikan dalam hidupnya. Oleh karena itu, King Sui bersedia membantunya melakukan apa saja. Pertanyaan apakah dia harus membalas budi atau tidak sudah tidak ada. Ini karena di dalam hatinya, apa yang dia lakukan untuknya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia bayar kembali. Ini untukku. Di Chen menoleh ke samping dan menatap pria sederhana di sampingnya dengan matanya yang indah. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia sudah sangat dewasa. Ya, mengapa kamu ingin memberikannya padaku? Di Chen tidak mengambilnya. Dia hanya melihat King Sui dalam diam. Setelah terdiam beberapa saat, King Sui menjawab, aku tidak tahu. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Kamu adalah orang yang memberiku hidup. Aku ingin melakukan sesuatu untuk Anda, tetapi kemudian aku perhatikan bahwa sebenarnya tidak banyak hal yang dapat aku lakukan. Apa yang kamu berikan kepadaku adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ku bayar kembali sepanjang hidupku. Aku benar-benar ingin melakukan sesuatu untukmu. Ketika ada sesuatu yang baik, aku ingin berbagi denganmu. Aku ingin kamu menjadi orang pertama yang berbagi denganku. Kali ini, King Sui tidak begitu blak-blakan dengan kata-katanya. Dia akhirnya menerima barang pemberian itu. Terima kasih, ucap Di Chen saat dia mengambil, dan juga, ini untukmu. King Sui memberikan anggur bunga plum yang dia buat kemarin. Kali ini, jumlah anggur yang dia berikan padanya 2 kali lebih banyak dari yang dia berikan sebelumnya. Di Chen pergi. Dari awal sampai akhir, King Sui mengawasinya sampai dia menghilang ke cakrawala. Setelah itu, dia memanggil burung api dan terbang menuju sekte pedang langit. Perasaan nostalgia khusus mengalir di dalam dirinya. King Sui hanya turun setelah dia sampai di Gunung Pedang. Setelah itu, dia menyusuri tangga batu yang berkelok-kelok dan perlahan mendaki gunung. Siapa itu? 2 murid sekte pedang langit yang menjaga sekte itu berteriak saat mereka menghentikan King Sui. King Sui tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengeluarkan tanda pengenal Penatua yang hampir terlupakan. Penatua, silakan masuk. Kedua murid itu berkata sambil menundukkan kepala dan menyapanya. King Sui tersenyum saat dia berjalan menuju gunung. Xiaoxi, sejak kapan ada sesepuh muda di istana surgawi? Salah satu murid yang lebih tinggi dan lebih kuat bertanya kepada pemuda lain di sebelahnya yang cukup tampan dengan tubuh rata-rata. Hanya karena kamu tidak tahu bukan berarti itu tidak ada. Menurut apa yang dikatakan saudara bela diri, ada seorang tetua yang lebih muda beberapa tahun yang lalu. Remaja yang dikenal sebagai Xiaoxi berkata dengan santai, kalau begitu, mungkinkah dia? Ya, sangat mungkin. Jika Anda membandingkan usianya saat ini dengan beberapa tahun yang lalu, itu sangat cocok. Selain itu, hanya ada satu tetua yang masih sangat muda di sekte pedang langit. Xiaoxi berkata sambil memikirkannya secara mendalam, bagaimana dengan Penatua Wu Shuang? Tanya pria muda yang sedikit naif dan berpikiran sederhana. Itu perempuan. Dia baru saja dipromosikan menjadi penatua 1 tahun lalu, ucap Xiaoxi tanpa memikirkan masalah ini. Oh, saudara Xiaoxi,
kamu tahu banyak tentang banyak hal. King Sui berdiri di depan aula utama Sekte Pedang Langit. Dia melihat sekte terbesar di kota Changlang dan ramai seperti biasa. Itu adalah sekte yang orang-orang akan pergi sejauh kepala mereka meledak hanya untuk masuk. Dia berpikir tentang masa lalu, jika bukan karena Ye Jiange, akan sulit baginya untuk bergabung dengan Sekte Pedang Langit. Saat ini, dari sudut pandangnya, sudah tidak semegah sebelumnya. Itu King Sui. Seseorang berteriak karena terkejut. King Sui, siapa dia? Sial, kamu berada di Sekte Pedang Langit, namun kamu tidak tahu apa-apa tentang King Sui, itu tragedi. King Sui adalah tetua termuda di Sekte Pedang Langit. Sekarang, dia bahkan telah menjadi sesepuh di Istana Surgawi di Benua Awan Hijau. Dia, juga, adalah tetua termuda di sana. Dia sudah bisa dianggap sebagai salah satu orang terkuat di Benua Awan Hijau. Seorang pria paruh baya yang terlihat cukup cerdas berkata. Dia terlihat sangat muda. King Sui. King Sui menoleh dan melihat Baili Wu Feng. Meskipun mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun, hampir tidak ada perubahan dalam penampilannya. Namun, dia telah mencapai alam Xiantian. Dia memancarkan aura introvert. Selamat, ucap King Sui tersenyum. Terima kasih. Baili Wu Feng tahu bahwa King Sui sedang berbicara tentang insiden tersebut mengenai terobosannya ke alam Xiantian. Untuk usianya, dia pasti sudah dianggap jenius di kota Changlang. Jika dia tidak bertemu King Sui atau Wenren Wushuang, dia pasti akan merasa puas dengan dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia juga hanya merasa sedikit lebih bahagia. Dia tidak terlalu bersemangat seperti sebelumnya. Oh ya, mengapa Anda tidak pergi dan mengunjungi Penatua Wushuang? Baili Wu Feng bertanya pada King Sui dengan cemas. Penatua Wushuang. Ketika King Sui melihat ekspresi Baili Wu Feng, jantungnya tidak bisa menahan detak. Sejak kapan Wushuang dipromosikan menjadi sesepuh? Dia bertanya buru-buru. Apa yang terjadi padanya? Kami juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. 2 tahun lalu, dia mengalami perubahan besar. Setelah itu, kekuatannya juga meningkat. Mengapa Anda tidak pergi mengunjunginya? Dia berada di puncak Wushuang, ucap Baili Wu Feng. Dia menunjukkan arah kepadanya. Sebelumnya, King Sui berencana mengunjungi Baili Jingwei. Tetapi sekarang, dia merasa harus segera pergi ke Wenren Wushuang. Dia dengan cepat menyapa Baili Wu Feng sebelum dengan cepat bergegas ke puncak Wushuang. Dengan sangat cepat, King Sui tiba di puncak Wushuang. Ini seharusnya menjadi salah satu puncak gunung paling terpencil di Sekte Pedang Langit. Awalnya, puncak kabut awan Ye Jiange adalah yang paling terpencil, tetapi kemudian Luan-Luan bergabung, sedangkan untuk puncak Wushuang, King Sui tidak dapat melihat siapapun sekilas, juga tidak dapat mendengar suara apapun. King Sui menyusuri tangga batu saat dia berjalan menuju puncak. Ada gunung, danau, dan hutan. Kemanapun dia pergi, suasana sangat sunyi. King Sui merasa bahwa ini adalah tempat yang sangat bagus sampai dia mencapai puncak, di mana dia membeku karena kaget. Ini karena King Sui melihat seorang wanita yang sedang berkultivasi. King Sui dapat mengetahui bahwa itu adalah Wenren Wushuang hanya dari postur menari pedangnya. Hanya saja rambutnya yang berwarna merah darah panjang menyilaukan mata King Sui. Rambut merah darah. King Sui merasakan sakit jauh di dalam hatinya. Biasanya, hanya akan ada 2 skenario di mana hal ini akan terjadi. Salah satunya adalah ketika seseorang mengolah semacam teknik yang menggunakan darah. King Sui merasa bahwa ini bukan kasus Wenren Wushuang, oleh karena itu dia hanya pergi dengan skenario lain. Itu terjadi ketika seseorang menekan emosi mereka sampai batas tertentu, yang akan menyebabkan darah di tubuh mereka mendidih dan mengalir ke kepala mereka seolah-olah mereka sedang dirasuki. Wushuang. King Sui memanggil dengan lembut. Wenren Wushuang berbalik dan melirik ke arah King Sui. Tapi yang masuk ke mata King Sui adalah rasa bingung. Rasanya seperti melihat orang asing. Pada saat ini, King Sui berpikir bahwa semuanya lebih buruk dari yang dia harapkan. Wushuang. Siapa Wushuang?
Mengapa semua orang terus memanggil saya Wu Shuang? Siapa kamu? Pertanyaan-pertanyaan ini menyebabkan hati King Sui segera tenggelam sampai ke dasar lembah. Darah yang mengalir deras ke kepalanya telah menyebabkan dia kehilangan ingatannya. Penindasannya kali ini, bersama dengan darah yang mengalir melalui kepalanya, telah menyebabkan perubahan besar pada tubuhnya. Ini juga alasan mengapa kekuatannya meningkat secara signifikan. King Sui ingat bahwa dia adalah salah satu wanita di lukisan kecantikan. Ini mungkin ada hubungannya dengan itu. Puncak dari alam Xiantian. Ini adalah kekuatan Wenren Wushuang saat ini. Dengan kekuatan King Sui saat ini, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa tentang darah yang mengalir ke kepalanya, apalagi ingatannya yang hilang. Apa yang harus dia lakukan? Tidak heran Baili Wu Feng akan mengatakan hal-hal seperti itu sebelumnya. Apakah kamu ingat sesuatu? King Sui berkata dengan pahit, apakah kamu mengenalku? Wenren Wushuang mengerutkan alisnya dan bertanya pada King Sui dengan bingung. Dari matanya, dia tahu bahwa dia merasa sangat tidak nyaman. Saat ini, aku orang yang paling dekat denganmu. King Sui berkata dengan serius. Wenren Wugu meninggal, jadi dia merasa tidak ada yang salah dengan dia mengatakan itu. Hanya saja dia tahu bahwa tidak ada gunanya dia mengatakan itu. Kamu bohong. Wenren Wushuang tiba-tiba menyerang King Sui. Dia segera menusukkan pedang panjang di tangannya ke arah King Sui. King Sui merasa sedikit tersiksa. Tapi dia dengan mudah menangkap pergelangan tangan Wenren Wushuang dengan tangannya. Baginya, berurusan dengan seseorang seperti dia yang berada di puncak alam Xiantian adalah sepotong kue. Wenren Wushuang merasa sangat panik. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri dari tangan King Sui. Ketika dia berada di Sekte Pedang Langit, tidak ada kekuatan yang cocok untuknya. Orang yang datang hari ini, bagaimanapun, dia bahkan tidak dapat melepaskan diri dari salah satu gerakan sederhananya. Lepaskan saya. Wenren Wushuang terus-menerus memukul King Sui. Aku ingin membawamu pergi. King Sui merasa sangat sakit hati. Jika Wenren Wugu melihatnya seperti ini, dia pasti akan mati dengan sedih. Aku tidak mengenalmu. Aku tidak ingin mengikutimu. Kembalilah bersamaku. Aku akan memulihkan ingatanmu. King Sui berkata dengan lembut. Wenren Wushuang bingung. Siapa dia? Apakah pria ini benar-benar mengenalku? Apakah dia kerabat dekatku? Mengapa aku merasakan rasa keakraban terhadapnya? Gumam Wenren Wushuang dalam hati. Saya tidak mengenal Anda, saya tidak akan kembali dengan Anda. Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu. Kamu telah melihatnya juga, kamu bukan tandinganku, tidakkah kamu ingin tahu siapa aku? Ucap King Sui menggunakan ini untuk mencoba meyakinkannya. Seperti yang diharapkan, Wenren Wushuang terdiam. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah King Sui. Bisakah Anda benar-benar membuat saya mengingat siapa saya? Dia telah mengalami kekuatannya. Jika dia tidak mengikutinya kembali hari ini, dia mungkin dengan paksa membawanya kembali bersamanya. Karena perlawanan itu sia-sia, mengapa tidak mengikuti dia kembali dulu? Jika dia benar-benar tidak dapat memulihkan ingatannya, dia hanya akan memikirkan cara lain untuk pergi. Setelah dia kehilangan ingatannya, dia merasa lebih kesepian. Dia tidak mengenal siapapun, dan dia dipenuhi dengan kecemasan terhadap dunia. Dia merasa tidak aman, oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa yang terbaik baginya adalah tidak mempercayai siapapun untuk menghindari ditipu oleh orang-orang dengan niat buruk. Hari ini, kita akan tinggal di sini selama 1 malam sebelum berangkat besok. Setelah King Sui mengucapkan selamat tinggal kepada Wenren Wushuang, dia meninggalkan puncak Wushuang. Dia segera menuju ke kediaman Yiye Jiange. King Sui merasa ada banyak kesamaan antara Yiye Jiange dan Bichen. Mereka berdua menyukai ketenangan dan juga memancarkan aura dunia lain dan sangat luar biasa. Alasan mengapa King Sui datang untuk mencari Yiye Jiange adalah karena dia merasa ada kemungkinan besar bahwa tubuhnya telah disegel. King Sui memutuskan untuk melihatnya kali ini dan melihat apakah dia bisa membantunya.
Alasan lain dia datang adalah untuk Peach of Immortality yang telah dia persiapkan untuk Luan Luan. King Sui merasa bahwa seluruh hidupnya adalah tentang berhutang pada wanita. Dia menginjak tangga batu yang menuju ke puncak Cloud Mist Peak. Wanita ini adalah orang lain yang telah melakukan bantuan besar untuk King Sui. Dia juga orang pertama yang menyelamatkan King Sui dan klan King dari bencana. Dia adalah wanita yang sangat cantik dan cantik yang dia sebut Master. Singkatnya, King Sui masih merasa sangat bahagia. Sudah menjadi semacam berkah baginya untuk memiliki wanita seperti dia di sekitar. Baik itu membantu orang lain yang membutuhkan, atau dibantu oleh orang lain, itu selalu menjadi semacam kegembiraan. Tentu saja dia harus rela melakukannya. Ketika dia mencapai puncak, King Sui tidak melihat siapapun. Dia berjalan menuju bagian belakang aula utama. Begitu dia mencapai bagian belakang aula besar, King Sui secara tidak sengaja melihat seorang wanita berdiri di puncak jauh di kejauhan. Dia memakai kain putih. Kain itu tampak seperti dunia lain dan bahkan lebih putih dari salju. King Sui tidak melihat Luan Luan. Dia melanjutkan menuju Yi Jiange. Ketika dia kurang dari 200 meter darinya, Yi Jiange melihat ke belakang. Ketika dia melihat King Sui, dia tersenyum di wajahnya dan berjalan menuju King Sui. "Kapan kamu datang?" ucap Yi Jiange tersenyum. "Aku sudah lama di sini." "Guru, bagaimana kabarmu?" ucap King Sui sambil tersenyum kepada wanita di depannya. Dia merasa seolah-olah wanita itu memiliki semacam kekuatan magis.